Alhamdulillah Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Rumah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga pada kesempatan kali ini bersama kita pada jemaah yang bersenantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan kita dengan berbagai macam nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan, dan nikmat yang nilainya sangat luar biasa sekali bagi dunia barat dalam kehidupan kita. Pada zaman bagian mantap kita wujudkan rasa syukur kami dengan kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi apa perjalanannya. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita akan memperbanyak pujaan bacaan salawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga diberikan kemudahan dan kesembuhan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan sahabat dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jemaah yang berbahagia, sangat berbahagia sekali pada hari ini bersama kita berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kegiatan rutin yaitu kajian sebelum berbuka puasa, yang mana pada saudara telah hadir di antara kita. Beliau yang nanti akan mengisi kajian sore hari ini, Ustadz muda kita dari Sukoharjo. Beliau Al-Ustadz Muhammad Hasan Maulana Yusuf Sarjana Hukum Islam. Beliau adalah direktur Rumah Tahfiz Al-Quran di Sukoharjo. Beliau masih muda, sudah sering mengisi di daerah Sukoharjo dan sekitarnya. Jamaah yang Allah, kemudian pada sore hari ini juga bisa kami sampaikan bahwa tadi sudah ada pembagian sembako kurang lebih 85 bungkus kepada ibu yang telah menerimanya, dan kami aturkan banyak terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Santoso yang telah memberikan surat kepada ini, dan juga kami atas nama takbir terima kasih pula terhadap para remaja-remaja masjid yang sudah ikut membantu terlaksananya pembagian bantuan sosial pada sore hari ini. Jamaah dengan Allah, tidak banyak yang kita sampaikan untuk kita hormati. Kita hidup bersama kajian oleh Ustaz Hasan Yusuf Sarjana Islam pada sore ini. Semoga nanti bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli
نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا إن الجنة مستقر إلى 4 نفر تالي القرآن وحفظ اللسان ومطعم الجيعان والصوم في رمضان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بك أمسينا وبك أسكننا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. Ada Ustaz Mukarram Ora sadid para ulama ingkang kula hormati ingkang utami takmir masjid Nurul Iman saha pengurusipun Ustaz Junaidi selaku menika pimpinan hadroh ugi Dr. Santoso ugi sedanten para bapak ibu ingkang kula hormati ugi adik-adik ingkang kula kesenangi ingkang sepindah monggo kula dherekaken menjalankan rasul kalimat Allah Subhanahu wa taala kula niyat sami tasih nggadahi kalian nikmat sekaligus wonten sonten menika sayyidul nikmatil akhirah nikmat ingkang agung wonten akhirat ingkang arupi iman Islam mugi-mugi istiqomahan ugi sayyidul nikmatid dunya nikmat yang besar di dunia berupa menika kesehatan kesempatan katite wonten sonten menika kula miyar sami saged menghadiri tunggaling majelis ilmu wonten masjid ingkang kula miyar sami tresnani di waktu yang mulia Pak insyaallah ingkang hadir di menika tiyang-tiyang ingkang mulia kemudian kula miyar sami di bulan ingkang mubarak yang pagi dan siangnya untuk siang dan malamnya untuk qiyam dan juga di bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika akan pilih turunnya Al-Qur'an bahkan pada satu malam yang kemudian khairun min alfi syahr lebih baik dari 1000 bulan maka karena nikmat-nikmat tadi kita seharusnya lebih banyak menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan mengucapkan kalimatul hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Salam dan salam katakan dumateng tujuan walian sami suri teladan walian sami habibuna syafi'una nabiyuna rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang walian sami ugi menika tergantung masyarakat yang akhir terutama ugi selawat salam tercurahkan kepada para sahabat para tabi'in tabi'in yang diakhirkan Bapak ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah jamaah Masjid Nurul Iman yang berbahagia iki bahasanipun dari kula asli Sukoharjo mawisi asli kalangannya masyaallah alhamdulillah nuwun jauh saking Bapak takmir
Sementara dia menikah Ustaz Marwan kawula misi Ahad kedua di bulan Ramadan ingkang mulia. Insyaallah kajian kami sampun mendapatkan hampir setengah daripada ibadah puasa di tahun ini. Ini dalam keadaan sehat walafiat baru ya. Insyaallah. Maka akad kemarin kalau di Karanganyar di daerah Gunung. Kemudian selang daripada Sabtu kemarin di daerah di Makolo. Ini pancen dungonipun istri Bapak Ibu. Karena istri ini asli Karanganyar, maka kalau banyak di luar kotanya memang Karanganyar. Maka kata Bapak rezeki daripada panjenengan Pak aslinya pun sampun terincludkan ataupun sudah diinkludkan plus istri daripada anak dan daripada dia menikah istri ini pun. Maka ketika bapak-bapak bekerja, ibu-ibu di rumah itu ngata-ngatain dia menikah bersolawat kepada Nabi kemudian sholat duha. Beliau ada Syekh yang menikah Al-Mukarram Ustaz Al-Hidayah ketika akan hafizahullah, waktu-waktu yang istijabah di antara waktu Ramadan adalah yang menikah supados mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban adalah di waktu duha. Maka sampai Rasulullah mengatakan Allahumma barik li fi ummati fi quburiha. Maka berikanlah keberkahan di waktu-waktu paginya. Atau ibu ketika suami pergi, maka jenengan ampun dia menikah megang HP terus ataupun dia menikah tiktokan. Itu mungkin mawon. Tetapi gelar sajadah kemudian sholat sunnah duha 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat kemudian berdoa di antara doa setelah sholat duha. Ini dari TPA sudah ada yang hafal belum? Setelah duha. Nanti hafal dikasih bonus akhir. Wonten ibu-ibu wonten yang hafal? Masya Allah. Sami-sami ya mungkin kasih dihafalkan Allahumma inna duhauka wal bahauka wal jamaluka wal quwwatuka wal ismatuka wal qudratuka. Allahumma in kana rizqi bis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrizhu wa in kana mu'assiran fayasirhu wa in kana haraman faqabilu bihaqqi duhaika wa baharika wa jamalika wa quwwatika atini ma'ataka min ibadika shalihin. Di situ terdapat satu poin penting supaya mendapatkan rezeki yang halal, maka wa in kana haraman faqabilu. Kalau dirasa para bapak-bapak ini nanti bekerja dimanapun, di kantor, sebagai pedagang, mungkin sebagai pegawai ataupun sebagai buruh di perusahaan, maka semoga pulangnya itu membawa yaitu harta yang halal dan thayyibah seperti yang telah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah, diulang lagi di surat Al-Maidah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halal thayyibah wasi'ah. Maka ibu mendapatkan halal, kata tur barokah, itu namanya rezeki. Sampai Ibnu Qayyim Az-Jauzi mengatakan dalam kitab Ujadul Ma'ad, ma makna rezeki barokah, rezeki barokah wa kullama tajidu bi ta'ah. Rezeki yang bisa mendatangkan ketaatan. Dengan setiap rezeki itu adalah yang berbarokah. Anak ini aset luar biasa di Nurul Iman. Ini barokah, sangat hadrohan luar biasa. Karena saya terlahir memang dulu TPA zaman keluar itu banyak hadroh-hadrohnya. Kemudian Simbah, Kiai Haji Rusan Abdul Ghani Al-Hafidh Allah wiarkan, Bapak Ipun Bule Mustika Bukti Morasepaipun Ustaz Marwan itu juga dari Lirboyo. Hafal Quran biasa kayak menikah melantunkan Al-Quran, Masya Allah, ini luar biasa. Ini rezeki Pak. Jangan sakit kumpul di sini itu rezeki. Yang kamu mendapatkan kayak menikah apa? Mendapatkan bingkisan ataupun
Nggih menika santunan ataupun nggih menika apapun yang bisa dibawa pulang, termasuk ilmu dan rezeki. Termasuk ikan yang mendermakan hari ini adalah rezeki. Termasuk yang memberikan iftar hari ini adalah mendapatkan rezeki yang barokah. Mungkin yang hadir sedanten yang juga diberikan rezeki yang barokah. Amin. Kemudian terkait tema, karena memang kajian iftar itu yang ditunggu dua. Yang pertama ilmunya, gitu. Yang kedua takjilnya. Hampir semua tempat itu takjil itu masya Allah luar biasa. Saya kemarin di sini di Mapolo ketemu perantauan dari Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat itu di daerah Padang Pariaman sampai Mangke di daerah mungkin masuk di Lampung itu masjid-masjid sekitar daripada jalan raya itu ketika berbuka puasa niku kados panjenengan menghadiri waliman prasmanan Bapak Ibu. Masya Allah luar biasa. Semangatnya luar biasa di roh untuk memberikan dermawan di bulan Ramadan luar biasa. Maka harus ketika Rasulullah SAW, Inna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas. Nabi itu orang yang paling umur. Ibu-ibu, ibu bayangkan dengan angsal mahar ketika dulu nikah atau punya anak putih dinikahi oleh seorang pemuda. Ini para jombloan-jomblowati di luar pemuda gitu. Niku ketika memberikan mahar kepada Khadijatul Kubra sebanyak kurang lebih 40 ekor unta merah yang kalau dinilai satu ekor untanya itu bisa sampai 100 sampai 150 juta. Artinya Rasulullah memberikan mahar kepada Siti Khadijah itu sekitar 4 miliar. Ada di sini yang memberikan mahar 4 miliar. Itu sangat kelihatan teman-teman ini. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kehidupan Rasulullah sederhana, sangat sederhana. Sampai ketika kita ambil satu sejarah sebelum masuk di tema Khotimah beramal di bulan Ramadan sampai akhir hidup Rasulullah Sami, maka ternyata sejarah dari puasa itu diawali di tahun 2 Hijriah. Ketika itu Rasulullah di kota Madinah yang penduduknya masih ada ahli kitab. Ahli kitab ini saat ini Nasrani, tapi ahli kitabnya zaman dahulu itu masih beriman kepada menikah rohnya Nabi Isa, artinya beriman pada Allah. Dan ada orang Yahudi, orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi itu terbiasa puasa juga. Sampai kemudian disyariatkan untuk puasa setiap bulan 3 hari yang kita kenal dengan Ayyamul Bid yang awalnya. Orang-orang Ansor itu awalnya merasa berat dengan bayangkan hidup di Jazirah Arab yang panasnya luar biasa, kemudian padang pasir yang nanti umroh haji terus, dan bahkan hari ini berbeda dengan dulu teleponan AC belum ada, pendingin dan sebagainya. Sampai orang-orang Ansor ini berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, gua panjenengan ini taat kepada Allah. Tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah itu sayang kepada kita? Dan bayangkan petani yang kemudian panas terik siang hari itu harus berpuasa selama 3 hari, dan itu syariat awal yang awal tidak ada puasa. Maka ketika itu dijawab sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada hambamu bertanya tentang aku Allah, maka jawab, Allah itu dekat Pak. Saking dekatnya, dia lebih dekat daripada ulu hati, lebih dekat daripada nadi kita. Maka kamu Bapak Ibu, ketika Ramadan kayak gini banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ibu-ibu kalau curhat itu nyaman kepada Allah apa kepada temannya, Bu? Bapak-bapak kalau curhat di
respon. Gimana tahu ya? Apakah dengan itu kita nanti merasa sudah puas? Kadang-kadang saya itu terheran-heran. Banyak orang yang punya masalah, tetapi tidak mencari solusi masalahnya, tidak mencari daripada makhrajanya. Padahal Allah sudah menegaskan di dalam Quran surah At-Tolak, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, kita itu dekat dengan Allah, Allah akan memberikan yaitu jalan keluar apapun. Jadi curhatnya Bapak Ibu diganti. Orang Arab itu biasa curhatnya kepada Allah. Maka di sana itu rumah sakit jalan, tempat pakai saniki, rumah sakit sampai inden-inden loh, Masya Allah. Sampai berjubel. Di sana itu banyak kalau punya masalah itu perginya ke masjid, bukan ke mall. Nah, bukan piknik. Pikniknya ya ke Masjidil Haram itu, ke Masjid Nabawi. Maka kita itu biasakan kalau punya masalah, tanyanya kepada atau pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang. Dan kepada orang belum tentu orang itu malah membuat masalah semakin selesai. Oke. Kemudian setelah itu turunlah ayat Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan siam itu 30 hari. Maka para sahabat termasuk orang Muhajirin wal Ansor ini tambah lemes, tambah. Kemudian ya Allah Rasulullah, saya puasa 3 hari saja seperti ini puasa ini, malah ditambah 30 hari. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau mengutip satu hadis, as-sawri wa ana-ajiki. Hei kalian, pahala semua amalan itu yang memberikan pahala dicatat oleh malaikat, tetapi satu pahala yang langsung ini turut Gus Idam itu apa? Pusat langsung Allah yang memberikan. Apa itu? As-sawli, saum puasa itu untuk aku Allah, kan aku sendiri akan berpahala. Pak, aku pahala orang itu berbuat baik. Kita ambil satu contoh di dalam Quran surat Al-Imran. Maka di ayat akhir nanti ada yaitu kutipan ayat man jaa bil hasanati falahu asru amsaliyah. Siapa yang berbuat baik, entah apapun itu perbuatan baik, maka dilipat gandakan 10 kali. Padahal di bulan Ramadan Allah melipat gandakan lagi. Itu hitungan manusia, hitungan Allah lain lagi. Saya tanya sekarang, tadi Dr. Santoso memberikan mungkin bisa termasuk para donatur. Itu kalau menurut Al-Baqarah 261 yang ayat panjang yang kemudian diikuti dengan ayat yang lain, itu dilipat gandakan 700. Fi kulli subulatin mi'atun habbah. Maka ya Allah, maka ketika itu hitungan manusia ada seperti itu, apalagi yang langsung memberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu para sahabat langsung samina wa atokna. Itu zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Nek kita adalah rungu atau mendengarkan perintah untuk misalkan agak-agak berat, itu samina, dengar dan pikir-pikir nasihat. Jadi pikir saya, ini benar orang. Oh, bawa bersama di tempat pengiriman silman enak ya. Jadi senangnya apa tak begitu? Sekali nama tak kayak sate nama satu. Ini pula sate soto. Oh biasa bahasa. Di bawah keluarnya ayam. Maksudnya bukan masalah makanannya, tetapi kebersamaannya ini. Silaturahimnya ini yang luar biasa. Kemudian zaman rahimahullah, itu terkait kenapa kok syariat daripada semua syariat itu diturunkan bertahap. Seperti sholat, orang-orang daripada dulu orang Quraisy itu sukanya normal, sukanya minuman keras. Maka ketika itu ada yang bertanya, ya Rasulullah, saya itu masih minum minuman keras tapi saya sholat. Maka Rasulullah mengatakan, ya tidak apa-apa. Awalnya tidak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Akhirnya turun ayat itu. Baik orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat yang pas mabuk. Dan bayangkan pas orang mabuk sholat, bisa-bisa nanti rakaat maghribnya bisa 4 atau 5 kali atau keturun masuk sujud. Maka syariatnya ya bertahap.
Itulah yang namanya, yaitu apa? Syariat itu dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan mempermudah. Ingat ya, syariat itu dipermudah oleh Allah, tapi jangan dipermudah. Saya dulu di IAIN Jogja 1 tahun ambil muamalah, kemudian lanjut di STAIN, sekarang dibikin Raden Mas. Ini insya Allah mau S2. Okay. Maka saya banyak belajar di usul fikih. Maka kullu syai'in al-ibahah hatta yadilu dalil haram. Setiap sesuatu itu diberikan kemudahan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ada dalil yang mengharamkan. Ini nyambut gampang-gampang ini. Wah, aku ganti poso, sholat duhur, sholat asar tak jamaah sampai apa? Nah, itu namanya permudah, kecuali kalau safar pas pergian. Itu terkait daripada pembukaan. Ini tema, walaupun dia pelipatannya supaya 10 menit sebelum iftar, maka harus dilakukan apa? Selesai, maksudnya diselesaikan agar memberi kesempatan yang lebih hadroh. Kemudian kenapa kita harus optimal Bapak Ibu beramal di bulan Ramadan ini? Saya ambil satu buku dari Syekh Salman Al-Fat di dalam bukunya Durusia Ramadaniyah karya Pustaka Roka. Dia mengatakan ini, boleh jadi Pak, puasa kita hari ini atau Ramadan kita ini tahun ini adalah boleh jadi Ramadan terakhir kali. Kita nggak tahu umur. Saya kemarin punya teman seperjuangan ketika dulu di Imam Suwodo, kemudian juga di beberapa TTA. Itu ketika itu beliau pulang dari Jakarta karena sudah menetap di Jakarta, pulang ketika pada tahun baru, umurnya di bawah saya. Nah, sampai pulang sampai rumah, mati lampu, kemudian semangkut dibawa di Kostati, sudah meninggal. Maka faida ja'a ajalun la yastaqdimun wa la yastaqdirun. Nek wis teko ukute datangnya kematian tidak bisa didahulukan, tidak bisa akhirnya ada banyak kasus terjadi tren di Jepang ataupun di Korea. Yang notabene banyak ingkang tidak bertuhan. Anak-anak muda ingkang nembe fall in love, nembe jatuh cinta, kemudian broken heart. Istilahnya dia diputuskan pacarnya, berlari ke gedung tingkat 50, kemudian menjatuhkan diri, bunuh diri. Karpe itu habis itu tidak ada perhitungan lagi, dan itu trennya seperti itu, Masya Allah. Maka jadi seorang laki-laki harus kuat. Perempuan pun juga harus punya marwah. Tidak langsung kemudian hari ini kita lihat anak muda ini sampai luar biasa. Saya kemarin satu mobil dengan Ustaz Fadzil Hadim, hampir 1 hari bersama beliau. Dia mengatakan ini, hari ini generasi Z, generasi yang kemudian lebih dekatnya dengan gadget daripada orang tuanya, ini perlu ditanggulangi lebih baik sejak dini. Yang salah itu bukan HP-nya Bapak Ibu, yang salah bukan teknologi zamannya. Coba kita lihat satu dalil, dia mengatakan seperti itu. Kullu maulidi yuladu ila fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawa huma ila nasroniyan majusiyan aujadiyan. Maka yang menjadikan anak itu tidak baik, generasi tidak baik itu kadang bukan kedekatan daripada anaknya. Ibu-ibu, bapak kalau pulang anak tak kuliah, tak sekolah, sering nggak menanyai bagaimana kabarnya di sekolah itu, bagaimana sih, nggak punya PR nggak? Sering nggak buka? Enggak, ini enggak. Ibu ini sering ke orang sama saya juga jarang Pak, karena anak kodok dua-duanya. Maka itu penting ternyata bahasa komunikasi untuk beliau sama Fadzil. Kemudian yang kedua, apakah selama ini kita itu sudah tirakat? Ngapunten, usia itu bisa terkenal saat ini zamannya ribuan sampai bisa memberikan kode seperti itu tirakat dari pakar kakeknya. Tirakat yang luar biasa. Ustaz Al-Hidayat, bagaimana beliau bisa hafal Al-Quran per lembar, per juz sampai
bahasanya montok itu karena tirakat pengorbanan ibunya dan bapaknya. Ibunya itu mengajar TK. Terus luar biasa. Ustaz Abu Somad juga begitu. Ketika ibundanya memasak, maka beliau banyak berselawat. Kita lihat sekarang Ustaz Abu Somad terus mantune dia menikah tokoh Kiai Haji Sahal Hadi Botol masyaallah. Semoga anak-anak yang di sini nanti bisa menjadi muhafid sholih awamna. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, supaya kita optimal di bulan Ramadan, yang pertama adalah bergembira menyambut mentarget dari bulan Ramadan ini. Maksudnya apa? Ya ini seperti ini, pengajian, kemudian enten santunannya, ada cek kesehatan gratisnya, ada kumpul-kumpul dengan berjamaah, saling mendoakan, tadarusan bareng. Kemarin saya di WA sama Ustaz Marwan, jamaah Nurima sudah masuk di juz ke-10 alhamdulillah. Ini sudah masuk Ustaz. Yes, masuk terus ya. Dalam hadis Maulud, di dalam kitab Al-Maulud, maka ada satu hadis yang menjadikan kita ambil hikmah buat itu hadis Maulud. Man farika bidukuli Ramadan haramahu jasadu minaniro. Siapa yang kemudian senang datangnya Ramadan, maka tubuhnya dari itu haram dari api neraka. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, awal dirinya ketemu Ramadan itu koyo ketemu tamu. Coba bayangkan, tiba-tiba kita kedatangan seorang pejabat atau seorang ustadz yang besar ataupun siapa tokoh masyarakat di Solo ini datang, kemudian menjadi jenengan di rumah jenengan, kira-kira disiapkan apa baju? Oh, disiapkan makanan nih. Ibu-ibu di rumah itu baju baru baru pengen menyambut mungkin wali kota misalkan seperti itu. Padahal ini ada tahun agung yang luar biasa. Maka yang pertama adalah disiapkan mental gembira. Anak-anak ini diajari puasa, dilatih puasa, dan kemudian diberikan kalau kamu puasa nanti kamu mendapatkan surga royal. Surga royal seperti apa toh ya? Surga royal itu surga yang khusus buat para orang yang puasa. Tetapi saya lapar ya udah karena belum balik puasa boleh sampai dulu sampai asar, itu pendidikan. Kemudian yang kedua harus ada yaitu hudurul niat. Setiap amal itu harus niat, yang niat maka tidak diterima. Di dalam kitab beberapa kitab kita lihat Minhajul Qasidin karangan daripada Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu, kemudian Minhajul Muslimin karangan daripada Syekh Abu Bakar, kemudian di dalam kitab Syarah Imam Nawawi daripada kitab Riyadhus Shalihin yang menjadi rujukan banyak ulama itu mengatakan bab awal, di awal bab ada bab niat. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan cukuplah dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ini cukup untuk yaitu diterimanya amal ketika sebelum amal. Katanya apa? Ada orang niat untuk haji misalkan atau umrah, maka dia berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anak besok saya bisa umrah, saya bisa haji. Kok ada kebutuhan mendadak yang kemudian artinya uangnya untuk kebutuhan yang lain, maka digantilah ataupun dikasihkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, mungkin tetangga sakit, ini ada pakai istri yang membutuhkan, atau keluarganya mungkin juga sakit, maka dia sudah dapat pahala satu daripada niatnya. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita berbuat jelek, misalkan bodoh di sini, karena saya termasuk korban juga lah. Saya nanti berangkat pakai sandal selalu, kemudian ambil sandal kafir. Nah, itu sudah jelek. Ya dilarang. Kok darurat dengan atau kita mungkin pulang niat yang sudah terbaik. Oh yang ada, kok sandal kafir sudah tidak ada. Maka nggak jadi nyolong, nggak jadi mencuri. Itu tidak dihitung daripada dosa. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kalau niat yang baik mendapatkan pahala. Kalau dilakukan tambah pahala lagi, kalau niat yang buruk tidak.
Mangja'a bil hasanati falahu mislu amsalihah. Ya, maka ini adalah penting kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak target-target amal Ramadan. Contoh yang paling banyak adalah yang paling cepat, yang paling sering dilakukan adalah talil Quran. Ibu bapak dengan pengen dirindukan surga dan pengen gak? Yang di luar ibu-ibu pengen dirindukan surga dan bu? Pengen, alhamdulillah. Saat saya berapa semua bukan jauh surga ibu mengenai ujung 15 bukan apa. Ini luar biasa kan? Masya Allah. Maka Rasulullah diarahkan innal jannata mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu atau surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan minimal kita itu satu Ramadan ini bisa hatam 1 kali. Caranya ba'da sholat itu buat-buat. Kalau pengen hatam 2 kali berarti 4 lembar. Kalau pengen hatam 3 kali dikalikan lagi menjadi 6 lembar habis sholat. Kalau pengen seperti Imam Syafi'i, berapa hatamnya Bapak Ibu? Satu Ramadan 60 kali, Masya Allah. Buatan situ kerja namanya Ibu Pak. Buatan situ kita kan ya Bu ya. Buatan situ ya kan itu Imam Syafi'i. Tetapi kemudian para sahabat termasuk Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan minimal kita hatam itu 3 hari sekali. Maka Al-Quran ini menjadi yaitu syafi'an yashabi, menjadi syafaat nanti kita di hari akhir. Sing melindungi kita nanti di hari akhir itu adalah Al-Quran, dan termasuk di alam kubur untuk menerangi daripada gelapnya alam kubur adalah Al-Quran. Maka saya bayangkan nek Al-Quran itu seperti HP itu enggak kayak ngomong negeri Indonesia ini. Seperti cita-citanya daripada Al-Quran Sahih Jabir, oh ya kamu yang ingin mencetak 1 juta menghafal Al-Quran. Saya kemarin ikut berbicara dengan dia menikah pejabat di tingkat pusat, Kemenang Pusat di bidang yaitu pengembangan Al-Quran, Dr. Terhadi. Dia mengatakan orang Indonesia ini kalau dirata-rata penelitian beliau bersama lembaga dan Al-Quran itu sekitar 200 sampai 220 juta yang bisa membaca Al-Quran secara makhorijul huruf, tasnya bagus, kemudian tasnya bagus, hanya sekitar 20%. Ini PR yang berat. Bahkan penelitian di kampus-kampus termasuk kampusnya Pak Husain ya. Mungkin kalau di UAD tidak. Di kampus-kampus yang negeri ITS, ITB, kemudian UNS atau kemudian dan sebagainya, mahasiswa-mahasiswa yang masuk di berbagai jurusan itu kalau dicek bacaan dan hafalannya itu, bacaan Al-Qur'annya ternyata hampir kurang lebih 60 sampai 70% yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Maka ini diusulkan oleh daripada Kemenang mengusulkan kepada Dirjen Dikti, bagaimana kalau penerimaan mahasiswa baru itu ada ujian baca Al-Quran yang wahid. Masya Allah. Dia pintar di bidang kedokteran, pintar di bidang sains, di bidang teknik macam, tapi ketika dibaca pemocok anak kecil itu masuk. Karena dari kecilnya tidak diimbangi dengan pendidikan lembaga Al-Quran. Ini penting. Kami di rumah itu ada 300 santri. Kita bagi, oh yang masih ikram, oh yang sudah juz amma, Al-Quran dan hafid. Ibu-ibu juga ada. Ibu-ibu usia yang tua saja, termasuk istri ini, itu di Aisyah, beliau sebagai pimpinan ranting dan juga sebagai pimpinan di Al-Quran. Itu beliau ini ngajari orang tua itu lebih berat ternyata daripada anak-anak. Pun baca well. Alif sampai ya itu balik ini sampai saya itu berikan semangat. Pahala sahabatnya sama. Dan bayangkan kalau di Ramadan ini kita bisa
menggerakkan mungkin jamaah-jamaah tadarus bareng yang belum bisa ikhraq dan apa. Sampai saya tadi ketemu di kajian pagi, saya mengisi kajian remaja Bapak Ibu, remaja putri. Itu ketika ditanya kenapa para remaja itu tidak mau ikut kajian kita di rumah Quran, ternyata di antara alasannya remaja-remaja putri ini Pak, itu belum bisa baca ikhraq padahal sudah SMP SMA. Ini PR yang luar biasa. Maka ketika ini wonten TPA pun ada rumah Quran, di rumahnya Ustaz Marwan ada tasnya, kita dukung. Itu termasuk di menikah keluarga Al-Quran. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk amal yang utama di bulan Ramadan adalah memberikan iftar tadi, memberikan iftar takjil. Rasulullah ketika di dalam dua hadis sekaligus, hadis riwayat Abu Dawud Imam Tirmidzi mengatakan, dia menikah apa? Manfaat tarosahiman. Sinten yang memberikan iftar takjil makanan, entah lewat apapun medianya, terutama Bapak Ibu hari ini kita lihat kalau di dalam negeri di Jawa Tengah seputaran Grobogan, Purwodadi, kemudian sampai Semarang kota sebagian itu baru ada bencana tabris bor. Jangan dikaitkan kemudian dengan hal mistis. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih baik kita bantu mereka. Dan kalau di luar negeri, maka kenapa saya pakai flyer ini? Pakai flyer ini Palestina, kita bantu Palestina. Tidak ada kata tidak. Bantu terus lewat apapun itu. Saya rutin mengisi di kajian Muslimah Surabaya bersama istri. Yang dulu awal-awal pendiriannya bersama istri, kantornya di Lawean, di Karangasem, dekat UMS. Itu jamaahnya ada sekitar 1.500. Kalau kajian offline-nya di masjid yaitu As-Salam di Permah, di masjid Ibadah Rahman, itu menggalang dana untuk Palestina untuk iftar ini itu sudah terkumpul 30 juta. Maka mereka itu sampai makan mipun itu rumput benar baik. Yang di sini nomornya ayam, ayam banyak. Yang di sana rumput Pak, tidak Masya Allah biasa. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mumpung kita itu Ramadan diundang Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya, maka banyak-banyak berinfak sedekah, terutama tetangga-tetangga kita yang miskin, terutama fakir miskin, lewat manapun tempat kita lazisku, entah lewat lembaga yaitu Dewan Dakwah, entah itu lewat apapun itu nanti disalurkan kepada saudara-saudara kita. Al-muslimu wal muslimu kalbinyanu kalja satu wahid, seperti bangunan satu tubuh, kedah membagi mereka. Ini sebenarnya kira 5 menit. Sebelumnya kita ya. Ini masih ada 2 ya. Yang kedua adalah infak sedekah. Kemudian termasuk orang yang berinfak ini jangan menunda-nunda ketika kita kaya baru infak. Di rumah Quran kami itu ada sekitar disetak 25 juta pengeluaran untuk yaitu takjil. Kemarin ada orang, orangnya biasa habis kecelakaan 3 tahun tidak bisa jalan. Nah ketika kemarin kita buka donasi, dia bilang Ustaz, saya ingin 3 hari. Padahal 3 hari itu sekitar 3 juta. Orangnya tidak begitu mampu, tetapi impaknya luar biasa. Maka orang infak itu jangan kalau kita nunggu kita mampu, tapi tunggu kita atau kita pas mau infak supaya mendapatkan rezeki yang barokah. Kan seperti itu. Bahwa yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan dengan infak itu. 2 hari yang lalu kita kumpulkan anak yatim, santri yatim beserta orang duafa. Ada ibu-ibu notaris di sekolah saja ada perkumpulan. Tiba-tiba ngepel, Ustaz saya pengen infak kepada memberikan yang ini, misalnya ini besar. Dan kemudian datang kepada kami, kita kumpulkan anak-anak yatim itu, kita berikan sumbangan. Dia mengatakan seperti ini, saya mohon maaf, Anda bisa memberikan 40 bungkus yang biasanya kita itu
bisa memberikan lebih daripada 600 bungkus. Mereka para persatuan ibu-ibu notaris itu dari berbagai kalangan, ada yang dari Nahdlatul Ulama, ada dari Muhammadiyah, ada yang dari Dewan Dakwah, ada yang dari Al-Irsyad, macam-macam. Berkumpul jadi satu, pengen supaya hartanya barokah. Bahasa itu apa Pak? Bahasa itu supaya santri-santri yang yatim ini bisa menjadi santri yang hafidhah, santri yang muhafid, kemudian ditembak oleh istiqomah. Istiqomah selama ini enggak, ini baik enggak saya, Bu. Dengan pengen hartanya barokah Bu. Dia itu paling dalil. Buatan neng ya. Karwane saat itu dari ikatan dari neng dari gade pondok. Jangan tungate kapan-kapan sakit angsal kapan bisa menjadi dia menikah mendirikan pondok masa bisa macam ya. Batas barokah dari kakek ibu dia yang itu selama berbodi ini masya Allah luar biasa. Amin. Maka dia mengatakan yang jenazah barokah ini anak yatim ini termasuk orang yang tidak mampu SPP-nya kita gratiskan dengan paling satu. Sampai pinter. Kata sanjana masa jenazah itu mari ini memberikan satu anaknya anak yatim santri yatim 10.000 ora patut. Tumpakane Fortuner Fortuner Skander. Malah yang mobil kok kaya sepatu ngono-ngono ya ngerti. Nah biasa dibuka kan malah buka debit itu ngerti kok. Lha mobil apa ini? Masyaallah. Akhirnya ya sudah nanti kita rapatkan. Artinya Bapak Ibu dan jenengan diberikan kekayaan seperti Nabi Sulaiman, kekayaan yang bermanfaat seperti Nabi Nabi. Nek diberikan tidak begitu kaya, bersabar. Bunga wong suci-suci supaya barokah hartanya. Maka jemaah seperti itu. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak dia menikah sholat kita dibaguskan di masjid. Maka di antara kemenangan umat Islam nanti adalah di antara tanda-tandanya sholat subuh kita ini seperti sholat Jumat nanti barulah. Sampai kemudian kalau di bulan Ramadan tarawih, jadi ada tarawih kita ada tarawih itu dikebai. Semua datang kalau tidak urus. Maka sampai Rasulullah SAW dikatakan maqama Ramadan imanan wa hisaban bukira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sinten tiyang ingkang koma ingkang berdiri yang mulai tarawih. Maka apa? Dia akan mendapatkan yaitu dihapuskan dosanya satu tahun yang lalu. Kemudian di hadis lain maqama ma'al iman kana yang mulai sapa wong sing atau yang mau sholat tarawih bersama imam, maka dia seperti sholat dihitung satu malam suntuk. Masya Allah biasa, tabarakallah. Mungkin jamaah ini tambah mulia, tambah barokah, tambah ramai. Diberikan keberkahan kampungnya, diberikan keberkahan kotanya, diberikan keberkahan di negaranya. Allahumma amin. Jangan sambil itu dari mana ya. Ini ada sibuk berjamaah kalau kan amin. Suaranya ini suara-suara yang gimana kok di awal-awal 30 hari full ya. Bahkan kemarin kan dongeng tuh nih, masya Allah harus belajar ternyata dongeng ini di anak-anak buat yang luar biasa. Kemudian yang terakhir banyak-banyak gimana kok berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Ramadan ini, Ramadan yang akan datang, Ramadan selanjutnya termasuk di luar bulan Ramadan ini diberikan istiqomah. Syarat istiqomah adalah dia yang pertama aman. Maka di dalam Quran surat Al-Fussilat sampai Allah mengulang 2 kali. Alladzina istaqamu wastaghfiru di ayat 6. Kemudian di ayat yang pertengahan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka orang-orang yang istiqomah sampai akhir dengan semangat itu sampai akhir, sholat semangat, tarawih yang semangat, sholat fardu 5 rakaat, 5 waktu di masjid semangat, di 25 ini, kemudian tilawah Qur'annya semangat, membantu atau memberikan infak semangat, itu sampai akhir, maka akan diberikan kabar gembira berupa mendapatkan surga jannahnya Allah Subhanahu wa taala.
dengan diantaranya banyak-banyak doa. Maka kenapa di awal Ramadan ada satu doa supaya nanti bisa tutup sampai akhir Ramadan dengan doa, yaitu Allahumma alaina bil yumni wal yumna wassalamati wal islam rabbi wa rabbuna Allah. Ya Allah, engkau telah sampaikan Ramadan kepadaku dengan iman dan aman. Karena mohon maaf, ada orang yang iman tapi nggak aman. Orang di Palestina itu iman tuh, imannya bahkan lebih kita. Anak-anak kecil sudah hafal Quran, tetapi tidak aman. Sewaktu-waktu bisa dibom, sewaktu-waktu kena, yaitu apa? Ranjau. Sewaktu-waktu bisa meninggal. Mereka punya iman, tapi tidak begitu aman. Wassalamati wal Islam, dan kemudian selamat dan diberikan Islam. Ada orang Islam yang tidak selamat. Kadang-kala ada ujian sakit, tidak bisa menjalankan puasa. Kadang-kala ada ujian bencana bumi, kadang-kala ada ujian peperangan. Itu tidak enak, tidak selamat. Maka kita selamat di sini. Di Batu Rani kan tentu aman, Islam, selamat. Dan itu merupakan syahadatul abdi. Mungkin-mungkin dengan acara-acara seperti ini bisa menambah giroh, bukan hanya di Ramadan, bukan hanya menjadi generasi Ramadannya, tetapi menjadi generasi yang Robbaniyah. Maka beramal itu terus, kecil sedikit itu terus. Dengan biasa melafalkan Al-Fatihah, itu nanti tahu-tahu diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Al-Fatihah berapa kali terserah dengan mau Al-Fatihah berapa kali tidak apa-apa. Maka amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa iqala. Amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang sedikit tetapi rutin. Dengan rutin infak 1.000 terus atau 10.000 terus lebih baik daripada infak satu dari ini sampai kiamat itu. Menjadi ngatur saya. Jadi dengan istighfar terus lebih baik daripada istighfar itu pas di rumah sakit. Orang sakit kan banyak istighfarnya, ya tidak? Ya kan? Kita kalau banyak istighfar, banyak menyebut asma Allah kan pas sakit banyak-banyaknya. Pas enak-enak, pas piknik itu sekarang bisa lihat di situ malah kayaknya kita lagu-lagu. Jadi caknan kan? Cara astagfirullahaladzim mati kita kan mas dengan istighfar kita lagi lebih oh istighfar. Masya Allah, di antara doa yang dikabulkan Allah itu pasti sabar, terus sih. Maka di masa Allah. Maka afdolnya hari ini sebagai bentuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, diberikan kemudahan dalam menjalankan puasa, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan di dini wa dunyanya wa akhirat. Amin. Bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan mustaqirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya hadiyal hajat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina ihsana. Allahumma inni nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna auladan salihan tardahum wa hafidhil Qur'an wa sahhibil Qur'an. Raditu billahi
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انصر المسلمين المظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mengatakan semantan Kemangkutan buat jadi banyak salah satu akan jidan wal minkum wa jaya muka jumatan para sahibul masjid termasuk pengurus para satid para ulama mungkin saged dibentuk kepanggil lagi ketemu lagi di edisi yang akan datang. Semoga diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tetap dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ila taufiqil hidayah wal haqqu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.